Lupakan 99 menit, saatnya kita fokus di 100 menit yang sudah di depan mata. Oke, salam bola bos. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Dan sekedar informasi, channel ini membahas tentang sepak bola, khususnya timnas kita. Siapa lagi kalau bukan timnas Indonesia kita tercinta. Yap. Buat kawan-kawan yang suka dengan channel yang membahas seputar sepak bola, silakan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang bola, khususnya timnas tercinta kita. Oke, di awal video tadi sudah saya singgul tentang lupakan 99 menit, fokus di 100 menit yang sudah di depan mata. Nah, itu maksudnya apa, bos? Maksudnya adalah kita harus bisa move on. Sudahlah yang lalu, biarlah berlalu, dan kita masih ada pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan melawan China. Jangan sampai gara-gara 99 menit konsentrasi kita terganggu dan membawa dampak yang negatif saat menghadapi China. Tentunya kita nggak mau itu terjadi pada timnas kita kan? Ya enggak. Oke, apalagi dengan adanya kejadian kemarin yang seakan tidak adil kepada kita, itu bisa membuat timnas kita semakin dewasa dan kuat. Ya enggak. Oke, itu sudah pernah dialami oleh raksasa sepak bola Asia, contohnya Jepang, Korea, itu sudah pernah mengalami itu, ya kan? Dan itu bisa membuat persepak bolaan mereka menjadi kuat sampai saat ini. Oke, kita lanjut. Kita perlu mengintip bagaimana kekuatan China ya. Nah, ini penting sekali biar kita tahu kelemahan permainan Cina bagaimana, dan tahu kekuatan, kita bisa ukur gitu kekuatan China itu sampai di mana. Nah, untuk itu mari kita tonton, ini ada video yang sangat menarik kawan-kawan menurut saya ya. Ini mengintip kekuatan, perlu kita intip kekuatannya sampai di mana itu ya. Yuk mari kita tonton bersama-sama kawan-kawan. Kalau kita menilik kekuatan timnas Cina, sebetulnya tidak seberapa. Bahkan seperti kuburan Cina, prestasi timnas Cina juga sepi. Seburuk apa sih timnas Cina? Mari mengurainya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menggunakan format double round robin. Setiap tim akan mendapat jatah menjadi tuan rumah maupun tamu. Ihwal tempat pelaksanaan, keputusan diserahkan ke tuan rumah. Oleh karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah bisa dijadikan strategi seperti apa yang dilakukan oleh CFA. Sebelum menghadapi Indonesia, Cina akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, Australia di bulan yang sama, yakni Oktober. Mengutip CNN Indonesia, CFA pun mempertimbangkan venue yang cuacanya tak berbeda dari Adelaide untuk menjamu Indonesia, sehingga timnas Cina tak kesulitan beradaptasi. CFA pun memilih Qingdao. Kebetulan di bulan Oktober, Cina memasuki musim dingin. Suhu tertinggi di Qingdao maksimal bisa mencapai 20 derajat Celcius kala musim dingin, sedang suhu terendahnya bisa menyentuh 12 derajat Celcius. Mendengar bahwa Cina akan menjamu Indonesia di Qingdao dengan cuaca dingin semacam itu, Erick Thohir merespons seperti seorang bocah yang dikerjain temannya. Secara impulsif, Erick bilang akan membalas perlakuan Cina tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa saja menjamu Cina tidak di GBK, melainkan di Stadion Harapan Bangsa di Aceh atau Stadion Lukas NMB di Papua. Warganet juga ikutan reaktif. Banyak yang bilang Cina ini tim lemah.
tim yang sangat mungkin dikalahkan oleh pasukan STY. Maka dari itu mereka mencoba menggembosi timnas Indonesia dengan menjamunya ke tempat dingin yang jaraknya bahkan 6 jam perjalanan dari Beijing. Iya, timnas Cina memang jelek, namun sebenarnya tidak sejelek timnas Indonesia. Kalau mau ngamuk di kolom komentar, sok atuh. Tapi kita lihat dulu sejarahnya. Sekurang-kurangnya Cina pernah sekali lolos ke Piala Dunia dengan nama Cina. Indonesia baru akan, itu pun belum terbukti. Meskipun itu hanya di edisi 2002, benar saat dua negara Asia, Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah, di Piala Dunia 2002, Cina bagai tim yang buat menggenapi saja. Di fase grup, The Dragons bergabung dengan Costa Rica, Turki, dan Brazil. Jangankan menyabet kemenangan, mencetak gol saja, ya ampun, gak mampu. Satu-satunya kelolosan Cina ke Piala Dunia tersebut malahan bisa jadi sesuatu yang tak layak dikenang. Finish di posisi juru kunci, Cina bahkan menjadi tim terburuk di kompetisi itu setelah Arab Saudi. Usai di edisi 2002, Cina tak lagi ke putaran final Piala Dunia. Paling pol mereka hanya sampai di putaran ketiga. Terhitung sudah 22 tahun Cina tak terjun di Piala Dunia. 2 dekade lebih, Bung. Di level multi olahraga kelas dunia, Olimpiade, timnas Cina juga terakhir ambil bagian di tahun 2008. Di edisi itu mereka sebetulnya tidak lolos kualifikasi karena Olimpiade 2008 digelar di Beijing. Mirisnya, meski bermain di depan pendukung sendiri, Cina terhenti di fase grup. Setelah Olimpiade Beijing 2008, Cina tak pernah lolos ke Olimpiade cabang sepak bola putra, termasuk Olimpiade Paris 2024. Sudah 4 catur wulan timnas Cina tidak bermain di Olimpiade. Tak seperti Jepang maupun Korea Selatan, Cina adalah aib sepak bola Asia Timur. Mereka tak pernah sekalipun menjuarai Piala Asia. Cina juga acap kali kesulitan di Piala Asia. Misalnya saja di edisi kemarin, sementara Indonesia bisa melangkah ke 16 besar, Cina terhenti di fase grup. The Dragons tak menggondol satupun kemenangan di grup A, melainkan hanya meraih 2 hasil imbang. Namun, berbeda dengan Indonesia yang pencapaian terbaiknya cuma 16 besar, Cina sudah 2 kali menjadi runner-up. Itu di edisi 1984 ketika takluk atas Arab Saudi dan ketika menjadi tuan rumah di edisi 2004. Waktu itu yang mengalahkan Cina di final adalah Jepang asuhan Zico. Di Asian Games, mau itu saat memakai tim U23 ataupun senior, prestasi terbaik Cina hanya medali perak, yakni di edisi 1994. Omong-omong, tim U23 Cina ternyata jauh lebih buruk dari tim seniornya. Lihat saja, dari 5 kali keikutsertaan di Piala Asia U23, Cina tak pernah sekalipun lolos dari fase grup. Saking jeleknya, Cina hanya 2 kali meraih kemenangan dari 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Lah, Indonesia emang lebih baik. Sorry nih ye, walau baru sekali bermain di Piala Asia U23, Indonesia bisa menempati posisi keempat. Satu yang bisa saja dibanggakan Cina adalah gelar EAFF Cup atau selevel AFF. Di kompetisi ini Cina 2 kali juara di tahun 2005 dan tahun 2010. Setelah melihat sejarahnya, mari masuk ke kondisi terkini. Cina, begitu pula Jepang dan Korea Selatan sejatinya merupakan kekuatan Asia Timur. Ketiganya adalah bunga. Tapi kalau Korea Selatan dan Jepang adalah bunga yang mekar, Cina bunga yang layu. Di olahraga lain, Cina memang jago. Tapi di sepak bola, Cina cuma bisa melongo. Kemajuan sepak bola yang dijanjikan Xi Jinping ambruk dalam waktu yang terbilang singkat. Mengutip media Cina, Sohu, masyarakat Cina tak lagi berharap banyak pada tim nasional sepak bola pria. Namun, alasannya bukan hanya karena timnasnya penuh celah. Masih banyak timnas yang buruk, namun masih eksis. Timnas Indonesia misalnya. Sementara timnas Cina tak punya eksistensi.
Mereka memang ikut di beberapa kompetisi, tapi ya sekedar yang penting ikut. Selain itu, pembinaan mereka buruk, sangat buruk malah. Lihat kan gimana bapuknya tim U23 mereka? Timnas Cina saat ini saja masih diperkuat pemain kelahiran 1990-an awal. Nama-nama bangkotan seperti Wu Lei, Wei Zhihao, dan Zhang Yuning yang bahkan belum berprestasi di tingkat Asia masih saja diandalkan. Sesulit itu ya mencari pemain muda di 1,4 miliar penduduk. Pemain kelahiran 1990-an akhir, tahun 2000 dan 2005 ke atas sebetulnya banyak. Hanya saja para pemain ini tenggelam di lautan kasus korupsi di tubuh federasi. Tahukah kamu bahwa sepak bola Cina sampai sekarang masih saja menelurkan para koruptor? Salah satunya yang menyeret mantan Presiden CFA. Mengutip Al Jazeera, mantan Presiden CFA yang dimaksud, Chen Shuyuan, dijatuhi hukuman seumur hidup karena menerima suap. Hukuman itu menyusul penyelidikan besar-besaran setelah kampanye anti korupsi Xi Jinping di sepak bola Cina. Chen memanfaatkan jabatannya dari tahun 2010 hingga 2023 untuk membantu orang lain memuluskan proyek, investasi, dan pengaturan skor. Demi meraup keuntungan senilai 80 juta yuan atau sekitar 182 miliar rupiah, ia merusak sepak bola Cina. Itu di federasi. Liga Cina dan korupsi juga berpelukan. Pada awal tahun 2000 hingga 2009, kasus semacam pengaturan pertandingan marak terjadi. Lucunya, tak ada sosok yang bisa menghentikan itu sampai Xi Jinping akhirnya cawe-cawe. Kasus-kasus semacam ini membuat sepak bola Cina mundur jauh ke belakang. Para pemain muda kandas karena pembinaan terhambat dan investasi terbatas. Bagaimana mau investasi jika pemimpin federasinya saja pemburu rente yang korup? Melihat situasi semacam itu, inilah kesempatan Indonesia menghabisi Cina. Tak masalah main di Qingdao, para pemain bisa latihan dulu di tempat yang cuacanya mirip-mirip. Setelah itu kita bikin Cina yang sudah bonyok makin babak belur. Nah, kawan-kawan, seperti itulah konten yang sudah saya susun ya. Tadi ada ulasan bagaimana kita bisa harus lebih fokus lagi dan berkonsentrasi ke 100 menit karena pertandingan sudah di depan mata kita jangan sampai larut-larut di kejadian-kejadian masa lalu karena itu tidak ada gunanya gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus saja ke depan untuk melihat pertandingan selanjutnya daripada kita sakit hati terus, mendingan kita lepaskan itu dan kita bersiap dan on fire di pertandingan selanjutnya. Dan tadi yang kedua ada reaksi video ya. Di video tadi menurut saya bagus sekali, kita apresiasi dari konten yang sudah membuat video itu, saya apresiasi. Dan tadi beritanya, informasinya bahwa saat ini tim Cina sangat lemah, baik dari sejarahnya dia masuk ke kualifikasi maupun ke Olimpiade, dia hanya mampu di posisi runner up ya, sedangkan Indonesia sudah pernah masuk ke semifinal di Piala Asia. Bukan 16 besar ya di Piala Asia. Jadi secara head to head seperti itu kita sebenarnya sudah lebih di atasnya Cina ya. Oke. Dan kemudian di kubu Cina yang membuat mereka lemah juga dari faktor non teknisnya, yaitu banyaknya koruptor yang ada di tubuh persepak bolaan China, dan itu adalah menjadi keuntungan besar buat kita untuk menghancurkan tim yang
kita hadapi selanjutnya. Namun ingat, kita jangan sampai meremehkan lawan, karena itu bisa menjadi bumerang buat kita. Nah, kita harus tetap selalu fokus dan berkonsentrasi, balik lagi ya, berkonsentrasi selama 100 menit ke depan, karena pertandingan itu tidak bersih dari 90 menit, karena ada tambahan waktu bisa jadi 100 menit begitu. Seperti pertandingan kemarin itu sudah dikasih waktu tambahan saja masih bisa masih minta tambah lagi wasitnya itu ya, wasit sialan itu, botak sialan itu bisa gitu. Udahlah, kita lupakan itu, kita hadapi pertandingan selanjutnya. Oke, salam bola bos. Oke.